Shalom, jumpa lagi di Klavo Sukacita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 20 ayat 19b. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu untuk kehidupan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami telah menikmati kasih dan kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Dan saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan lewat channel Klavo Sukacita menjadi berkat bagi sekalian kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah dari firman-Mu kami mau belajar untuk terus percaya dan taat kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19b dengan perikop pembacaan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19b berkata, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar, merenungkan serta memberlakukan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, tema kita damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui peristiwa kematian, kebangkitan Yesus Kristus dan juga penampakan Yesus kepada para murid, dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Di tengah ketakutan para murid dengan pintu-pintu yang terkunci, Yesus hadir dan menyapa para murid dengan kata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kehadiran Yesus menjadi pusat perhatian para murid dan sekaligus juga pusat gereja. Yesus datang dan mengucapkan damai sejahtera bagi para murid. Berbeda dengan apa yang mereka khawatirkan dan lakukan terhadap Yesus. Melalui ungkapan ucapan damai sejahtera, murid-murid mengalami perdamaian dan pemulihan. Melalui kebangkitan Yesus dan penampakan serta ucapan atau ungkapan damai sejahtera, para murid diutus ke dalam dunia untuk menghadirkan misi perdamaian dan pemulihan. Para murid juga diampuni, dan setelah diampuni mereka menerima kuasa untuk mengampuni. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kata damai sejahtera bukan saja kepada para murid pada saat itu, tetapi kata damai sejahtera yang disampaikan Yesus itu juga relevan bagi kehidupan kita. Tentu saat ini ada banyak hal yang kita gumuli, ada banyak hal yang kita hadapi. Pastinya rasa khawatir, rasa takut, rasa kecemasan itu selalu menghantui dan menghampiri kehidupan kita. Tetapi saya percaya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan yang telah Bapak Ibu kita dengar, ketika kita membangun kesadaran kita akan Tuhan, ketika kita membangun hubungan kita yang sungguh dengan Tuhan, maka kata damai sejahtera itu berlaku juga bagi kita. Kata damai sejahtera itu hendak menguatkan, memampukan, tetapi juga memberi pengharapan kepada kita bahwa Yesus yang telah mati, Yesus yang telah bangkit, Yesus yang telah menampakkan diri dan hadir di tengah-tengah para murid, Yesus yang sama itu juga hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus juga mampu memulihkan keadaan kita, sehingga kita tidak menjadi takut, khawatir, kecewa dengan segala hal yang diperhadapkan dengan kita. Tetapi damai sejahtera itu memampukan kita untuk melihat ke depan kuasa Allah yang sedang dan berlangsung di setiap kehidupan kita. Bapak Ibu dan saya, kita telah diampuni oleh Tuhan karena dosa kita. Yesus mati mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa dosa, dan kita telah diberi pengampunan. Kuasa ketika Yesus memberi pengampunan kepada para murid, dan para murid juga diberi kuasa
untuk mampu mengampuni. Maka saya percaya bahwa ketika damai sejahtera itu ada di setiap kehidupan kita, maka kita juga mampu untuk mengampuni setiap orang. Karena damai sejahtera itu menguatkan kita untuk mampu melihat ke depan. Damai sejahtera, kata damai sejahtera bukan hanya sekedar slogan atau sekedar kata-kata, tetapi biarlah kata damai sejahtera itu menjadi relevan dalam kehidupan kita. Kita mampu hidup menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah lewat kehidupan kita, lewat kata damai sejahtera. Maka hidup kita sejahtera, hidup kita bahagia, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, bahkan penampakan Yesus kepada para murid dan juga kepada sekalian kami, kata damai sejahtera bukan hanya sebuah kata-kata, tetapi kata damai sejahtera merupakan penguatan iman bagi kami, dan kata damai sejahtera itu kami dapat wujud nyatakan di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami tidak khawatir atau kami tidak cemas terhadap setiap tantangan-rintangan yang kami hadapi. Ketakutan tidak menjadi bagian dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya sungguh bahwa Yesus Kristus hadir di sepanjang kehidupan kami. Yesus Kristus mampu mengubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan kami terus tetap percaya kepadamu. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, semua kami yang mendengarkannya, kami diberkati oleh firman Tuhan, dan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah. Amin. Shalom.